Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Awan berapi-api berguling di langit. Naga api, yang memiliki setengah tubuhnya bersembunyi di awan, membalik ekornya dan mengirimkan awan asap merah, bahkan mewarnai langit menjadi merah. Naga api menatap Jihao dengan matanya yang besar sambil bergumam, tuanku mengundangmu. Apakah Anda punya anggur? Saya melakukan perjalanan jauh-jauh, dan bahkan tidak menyesap air. Jimo dan pria klan gagak emas lainnya buru-buru memperlakukan naga api dengan anggur beras. Tong demi tong, anggur beras disajikan kepada naga sementara naga membuka mulutnya, menelan dan menelan. Dalam satu tarikan napas, naga itu menelan lebih dari 1000 tong anggur beras yang diproduksi oleh klan gagak emas. Jihao memanfaatkan waktu singkat ini dan buru-buru pulang. Bangunan kecil itu sama seperti sebelumnya, tetapi halaman kecil menjadi jauh lebih besar. Tanahnya diaspal dengan batu bendera, dan halaman hampir dipenuhi dengan keranjang anyaman, yang berisi ramuan yang diklasifikasikan dan dibersihkan. Beberapa bumbu sudah dikeringkan di bawah sinar matahari, tetapi beberapa baru dipetik, dan masih memiliki jus segar yang merembes dari akarnya. Halaman itu dipenuhi oleh aroma herbal yang sedikit pahit, namun enak. King Fu duduk di halaman, dengan beberapa gadis cantik yang gesit duduk di sekelilingnya, membantunya dengan apa yang telah dia lakukan. Sebuah toples giok hitam besar ditempatkan di depannya, dengan beberapa simbol mantra berkilau redup di atasnya. King Fu memegang alu giok bilah, dan dengan hati-hati menggiling pohon anggur guntur api yang mengamuk. Pohon anggur guntur itu lembut namun kuat. Oleh karena itu, King Fu harus bekerja cukup keras untuk menggilingnya. Alu melepaskan berkas cahaya hitam dan menyegel kekuatan ramuan, untuk menonaktifkan kekuatan ramuan agar tidak hilang selama proses penggilingan. Jihao berjalan ke halaman dengan langkah besar. Melihat King Fu sibuk, dia melambat, dengan lembut dan diam-diam berjalan ke King Fu dan berjongkok. Dia dengan mudah memetik buah dari rumput api di keranjang di sampingnya, lalu melemparkan ke mulutnya sendiri. Buah rumput api sangat pedas, tetapi dengan rasa yang manis. Dan semakin lama seseorang mengunyahnya, semakin manis rasanya. Akhirnya, rasa manis bisa menjangkau langsung ke hati seseorang dari ujung lidah. Rumput api hanya tumbuh di gurun selatan. Oleh karena itu, Jihao belum pernah melihatnya di tempat lain. Namun, buah rumput api kaya akan daya api. Anak-anak biasa di gurun selatan akan mimisan jika mereka makan terlalu banyak buah rumput api. Oleh karena itu, sejak Jihao masih kecil, setiap kali King Fu melihat Jihao diam-diam makan buah rumput api, dia pasti akan. Tamparan yang tidak begitu berat, namun tidak begitu lembut mendarat di kepala Jihao. Seperti biasa, King Fu berkata kepadanya dengan nada yang dalam, tegas, namun hangat. Tidak, buah rumput api dapat dengan sempurna membuang kelembaban dan dingin dari tubuh manusia, tetapi Anda tidak dapat memakannya sebagai buah. King Fu menatap Jihao dengan mata berbinar cerah sambil mengangkat alunya, berpura-pura mengetuk kepala Jihao dengannya. Jihao terkekeh, mengambil alih alu dan mengerahkan kekuatannya pada tanaman merambat guntur di toples giok hitam. Tanaman merambat guntur sudah setengah jalan, dan Jihao jauh lebih kuat daripada King Fu. Oleh karena itu, saat simbol mantra bersinar terang di toples giok hitam, tanaman merambat guntur di dalam toples digiling menjadi toples cairan lengket oleh Jihao setelah serangkaian dentang cepat. Aku kembali. Tidak ada yang berubah di Gold Black Mountain. Sambil menggiling herbal, Jihao berkata nada hambar. Kami sekarang memiliki lebih banyak anak dari sebelumnya. King Fu menyipitkan matanya dan tertawa bahagia. Beberapa klan besar di dekatnya semuanya bersedia menikahkan gadis-gadis mereka dengan anak laki-laki klan gagak emas kita. Dalam beberapa tahun terakhir, kami memiliki lebih banyak anak di klan. King Ru berdiri dan menarik Jihao juga. Jihao berdiri tegak, sementara King Fu mengukur perbedaan ketinggian antara dia dan dirinya sendiri. Menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa mencapai ketiak Jihao sekarang, King Fu menghela nafas kaget dan berkata, Jihao-ku sudah dewasa. Dia sudah dewasa sekarang, bukan anak kecil lagi. Ayo, beritahu Ama,
apakah kamu pernah bertemu gadis-gadis baik di luar sana? Tahap mana Anda sekarang bersamanya? Kapan saya bisa menggendong bayi Ji Hao saya? Wajah Ji Hao langsung berubah bengkok. Mengapa topik tiba-tiba berubah menjadi ini? Ama, Ji Hao bergumam lemah. Apakah kamu mengenal seorang gadis tampan? Jika ya, bawa dia kembali dan biarkan Ama melihat. Jika tidak, gadis kecil bernama Men-Men itu tidak buruk. Dia sehat, dan keluarganya kuat. Saya pikir dia bisa memiliki banyak bayi. King Fu memandang Ji Hao dengan sepasang matanya yang berkilau cerah sementara dia melanjutkan dengan sangat serius, tidak apa-apa. Pria selalu dengan efisiensi rendah. Ama mengenal banyak gadis muda yang cantik. Nanti, kamu pergi. Petik 2. Ji Hao berbalik dan langsung berlari, meninggalkan potongan bayangan samar sambil melintas di udara, bergegas keluar dari halaman. Ama, Tuan Zurong ingin berbicara denganku. Jika saya selesai lebih awal, saya akan kembali untuk makan malam. Tolong masak beberapa iga babi hutan dan panggang beberapa ubi jalar untukku. Ji Hao bergegas keluar dengan cepat. King Fu berhenti, lalu tertawa dan berteriak, tinggalkan Alu, mengapa kamu berlari begitu cepat? Dentang, Alu giok hitam memunculkan seberkas cahaya dingin dan secara akurat jatuh ke dalam toples. King Fu menyeringai, mengangkat kepalanya dan melihat naga berapi-api, yang tergeletak di gunung hitam emas dan menelan anggur, lalu tersenyum mengangguk. Po dan Guiling tinggal di klan gagak emas sementara naga api naik kembali ke langit, membawa Ji Hao dan terbang ke selatan. Kurang dari 300 mil jauhnya dari Gold Black Mountain, ventilasi gunung berapi radius 100 mil muncul di antara pegunungan. Ji Hao ingat dengan jelas bahwa ini adalah daerah pegunungan murni tanpa gunung berapi. Tapi sekarang, ventilasi gunung berapi muncul di tempat ini, dan dipenuhi dengan lava mendidih, dengan beberapa naga api berukuran lebih kecil dengan nyaman berbaring di dalamnya dan tidur siang. Di atas ventilasi gunung berapi ada cermin seperti sisik naga, mengambang dalam api yang mengamuk. Cermin itu dihiasi dengan pola api, dan telah melepaskan seberkas cahaya ilahi merah, menyinari daerah sekitarnya. Ji Hao dengan jelas melihat gambar gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya melintas di cermin, yang berarti cermin ini telah mengawasi seluruh area di sekitar Gunung Hitam Emas. Jika ada yang mendekati Gunung Hitam Emas, dia bisa segera ditemukan melalui cermin ini. Tuanku mengirim beberapa anak kecil ini dan aku untuk menjaga di tempat ini. Gunung berapi ini, tuanku yang menciptakannya sendiri, kata naga api perlahan, dan cermin ini, apapun yang terjadi dalam radius jutaan mil di sekitar Gunung Hitam Emasmu, tuanku akan menjadi orang pertama yang tahu. Dia akan memberi tahu kita untuk bergerak dan mencegah bahaya apapun. Kudengar anak kecil Men-Men akan menikahimu, apakah ini benar? Ji Hao tersenyum pahit, menatap naga api dan membalas pertanyaan, bilang siapa? Naga itu menegakkan lehernya, menatap Ji Hao dan menjawab dengan sangat percaya diri, tuanku memberitahuku. Cepat saja, bagus bagi Men-Men untuk menikah, karena sebagai wanita yang sudah menikah, dia tidak akan kembali dan menggertak kita lagi. Atau dia hanya akan datang setiap beberapa hari dan menarik timbangan kami untuk membuat hal-hal aneh. Ji Hao tidak bisa berkata-kata. Aliran lava panas yang menyengat menukik setinggi ribuan meter, di atasnya, sebuah gerbang berapi-api terbuka dengan gemuruh. Ji Hao mengikuti naga api ke gerbang yang berapi-api. Sekilas, Ji Hao melihat Zurong, yang ditutupi jubah merah panjang. Wajah Zurong pucat, dan dia batuk tanpa henti. Mengenakan jubah dan jubah panjang berwarna merah cerah, Zurong sangat tampan. Rambut panjangnya berkibar tanpa tertiup angin, sementara setiap rambutnya terbakar dengan api yang mengamuk. Sebuah kalabash anggur merah yang bersinar dipegang di tangan kirinya. Saat ini, Ji Hao hampir salah mengira Zurong sebagai Yuyu. Untungnya, meskipun Zurong dan Yuyu mungkin terlihat mirip di luar, dan bahkan kalabashes anggur mereka terlihat sama, Yuyu bangga, dan jauh dari dunia sekuler. Dia seperti pohon pinus berusia puluhan ribu tahun, berdiri di atas tebing tertinggi, elegan dan bebas, tanpa memberikan sedikit pun perasaan duniawi. Zurong ganas dan kuat, seperti gunung berapi yang meletus, dan juga seperti binatang prasejarah yang kuat, melepaskan rasa bahaya sepanjang waktu. Oleh karena itu, Ji Hao mengedipkan matanya, dengan jelas melihat Zurong, yang batuk keras.
Wajah Zurong sangat pucat, dan getaran kekuatan yang dilepaskan darinya tidak tenang. Batuk hebat beberapa kali, beberapa tetes darah menggantung di sudut mulut Zurong. Darah jenis dewa itu misterius, darah yang dibatuk oleh Zurong terbakar dengan hebat, berubah menjadi aliran cahaya yang berapi-api dan diserap oleh rambut panjangnya. Ji Hao maju beberapa langkah, lalu gerbang berapi-api di belakangnya tertutup dengan gemuruh. Dia dengan sungguh-sungguh membungkuk kepada Zurong dan berkata, "Tuan Zurong, apa yang terjadi? Apakah Anda bertarung melawan makhluk non-manusia kelas atas yang kuat? Kalau tidak, siapa yang bisa menyakitimu?" Zurong mengangkat kalabash anggur di tangannya dan dengan keras mengetuk kepala Ji Hao. Bang! Anggur yang terkandung dalam kalabash berdenting, yang cukup menyenangkan untuk didengar. Tapi Ji Hao melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya menyilaukan, sementara pembengkakan besar dengan cepat menonjol di dahinya. Serangan ini hampir menjatuhkan Ji Hao. "Tuan Zurong, bagaimana Anda bisa memanggil saya seperti itu? Ubah sekarang. Lakukan hal yang sama seperti manusia men, panggil aku Aba ketika kamu bahagia, dan ketika kamu tidak bahagia, panggil aku Ayah, Dewa Api." Zurong kemudian tertawa, menutup mulutnya dengan tangan kirinya dan terbatuk lagi. Setelah itu, dia mencondongkan kepalanya, melirik ke samping ke arah Ji Hao dan tertawa, "Serius, kapan kamu dan Men-Men akan memiliki bayi gemuk yang lucu?" Sambil mendecakkan lidahnya, Zurong melanjutkan, "Nak, kamu terlalu lambat. Saat itu, ketika saya bertemu Ibu Men-Men, saya membuatnya menjadi milik saya dalam 3 hari, hanya 3 hari." Ji Hao dengan berjuang menatap Zurong dengan wajah bengkok parah, seolah-olah dia sedang melihat pria gila. Berdiri di samping, naga api berhenti, lalu tiba-tiba berbaring, tertawa terbahak-bahak sambil berguling-guling di tanah, dengan cakarnya memegangi perutnya. Penampilan Zurong berubah. Dia melemparkan tendangan keras ke kepala naga itu, menghasilkan lolongan melengking dari naga itu. Naga itu dikirim terbang menjauh oleh tendangan ini, langsung ke udara bersama dengan aliran cahaya yang menyala-nyala. Ji Hao tidak tahu kemana naga itu akan dikirim. Aku terlalu baik kepada mereka, hal-hal sulit diatur ini bahkan berani menertawakan tuannya sendiri sekarang. Zurong tertawa lagi, menggaruk kulit kepalanya, lalu melihat wajah Ji Hao yang berjuang dan bengkok dan berkata, baiklah, jangan sebutkan bayi sekarang. Ikuti saja aku." Bola api membungkus Zurong. Dia berubah menjadi aliran api yang menyilaukan, meraung ke langit. Diikuti oleh serangkaian suara yang bergemuruh, bola api yang menusuk mata meledak di udara. Dengan kecepatan kilat, Zurong terbang ke selatan. Di mana Ji Hao berdiri seharusnya ada alun-alun di puncak Zurong, karena sejumlah besar istana yang terbungkus api yang mengamuk dapat dilihat di daerah sekitarnya, dan prajurit keluarga Zurong yang tak terhitung jumlahnya menjaga setiap tempat vital. Melihat Zurong terbang menjauh, para prajurit ini semua berlutut dan menggeram, "Selamat tinggal, Tuan." Ji Hao menyeringai, lalu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan bergegas ke langit. Dia diam-diam melintas di udara dan mengikuti dari dekat di belakang Zurong. Zurong terbang di depan sementara Ji Hao mengikuti di belakangnya. Nyala api berubah dari Zurong menerangi setengah langit, dan bahkan awan terbakar merah. Sementara itu, guntur yang mengguncang langit bisa terdengar tanpa akhir, dan getaran yang kuat bisa membuat siapapun bahkan ribuan mil jauhnya merasa sulit untuk bernapas. Dimanapun Zurong terbang, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di tanah akan berlutut dan bersujud padanya, dan bahkan serangga di semak-semak tidak berani mengeluarkan suara apapun. Seberkas cahaya keemasan yang berubah dari Ji Hao mengikuti di belakang Zurong dengan cermat. Dia terbang cepat-cepat, tetapi benar-benar diam. Melihat dari kejauhan, orang akan menemukan bahwa cahaya keemasan yang berubah dari Ji Hao cepat dan tajam yang tak terlukiskan, mengiris langit seperti pedang emas yang ganas. Zurong berbalik dan melirik Ji Hao, menjulurkan matanya karena terkejut saat dia berkata, "Anak baik, kamu sangat lemah tapi bisa terbang begitu cepat. Apakah saya terlalu tua, atau sihir terbangmu benar-benar sangat ajaib?" Diikuti oleh ledakan yang menggelegar, seberkas cahaya berapi-api sepanjang 10 mil meledak dari belakang Zurong, saat dia meningkatkan kecepatannya 10 kali lipat, dan meninggalkan Ji Hao lebih dari 10 mil di belakang dalam 1 detik. Ji Hao melintas lagi di udara.
Dia mengaktifkan kekuatan mataharinya sebanyak yang dia bisa, dan tubuhnya bergabung dengan sinar matahari. Di bawah matahari, dia bisa mencapai manapun yang dia lihat dalam 1 detik, hanya dengan pikiran. Zhurong terbang cepat, tetapi Ji Hao mengejar lebih cepat. Berkedip di udara beberapa kali, Ji Hao menyusul Zhurong. Zhurong bahkan terpana oleh kecepatan terbang Ji Hao yang luar biasa. Karena terkejut, dia berteriak, anak baik, kamu, haha, sayang sekali, kenapa kamu bukan anakku? Wajah Ji Hao berubah bengkok dan gelap lagi. Dia memandang Zhurong, dan tanpa daya menjawab, Tuan Zhuro. Aba, apa yang kamu bicarakan? Zhurong menghela nafas, menunjukkan giginya sambil menggelengkan kepalanya, lalu berkata, saya berbicara dalam bahasa manusia, tidak bisakah Anda mengerti? Putra ketujuh saya terlalu tidak mampu. Saya mengirimnya ke kota Puban dan setuju untuk membiarkannya bersaing memperebutkan tahta kaisar manusia, yang saya sesali sekarang, karena dia tidak memiliki kemampuan. Melemparkan pandangan rumit ke arah Ji Hao, Zhurong menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu adalah putraku, dan jika setengah dari garis keturunanmu berasal dari umat manusia, aku pasti akan mendukungmu dan membantumu mencapai tahta kaisar. Manusia, malu, sayang sekali. Putra ketujuh saya, anak itu. Zhurong Taiming, dia menyebut dirinya, yang terpilih. Tanpa dukunganku, dia tidak dipilih oleh siapapun. Ji Hao diam-diam terkejut. Jadi ternyata Zhurong tahu segalanya. Pikir Ji Hao, Zhurong Tianming bergabung dalam kompetisi untuk tahta kaisar manusia secara besar-besaran, dan dia telah merekrut dalam skala besar di kota Puban. Selain Boki Ujia, mayat pendeta dan pendukung lainnya, Zhurong juga telah membantunya dengan itu, bukan? Zhurong berhenti mempercepat. Sebaliknya, dia terbang berdampingan dengan Ji Hao, tinggi di udara. Beberapa saat kemudian, Ji Hao akhirnya tidak bisa menahan rasa ingin tahunya lagi dan mengeluarkan pertanyaan, Aba, apakah kamu benar-benar mendukung Zhurong Tianming untuk bersaing memperebutkan posisi kaisar manusia? Zhurong tidak akan berbohong tentang ini. Dia menjawab dengan lugas, setengah dari garis keturunannya berasal dari umat manusia. Oleh karena itu, dia memenuhi syarat untuk posisi itu. Belum lagi yang lain, hanya untuk semua pengorbanan yang telah kami, keluarga Zhurong kami, lakukan untuk umat manusia, masuk akal bagi seorang kaisar manusia untuk muncul dari keluarga kami. Ji Hao bingung. Dia benar-benar tidak tahu pengorbanan apa yang telah dilakukan keluarga Zhurong untuk umat manusia. Keluarga Zhurong mendominasi Gurun Selatan. Kecuali untuk hari-hari khusus, Zhurong jarang pergi ke kota Puban untuk bertemu kaisar manusia. Apa yang bisa dia lakukan untuk umat manusia? Sementara Ji Hao bertanya-tanya tentang ini, danau lava yang luar biasa muncul di hadapan Ji Hao. Zhurong meraih lengan Ji Hao dan membawanya ke dalam lava. Menyelam sejauh puluhan ribu mil, istana ilahi perunggu api dapat dilihat di depan. Zhurong tersenyum dan berkata, Ji Hao, tahukah kamu mengapa orang-orang keluarga Zhurong bisa menjadi persembahan agung umat manusia, generasi demi generasi, dan memegang kekuatan pengorbanan umat manusiamu? Alasannya ada di sini. Keluarga Zhurong kami diam-diam menekan kejahatan bagi umat manusia selamanya. Dipandu oleh Zhurong, Ji Hao tidak merasakan apa-apa saat menyelam ke bawah. Tapi sekarang, berdiri di depan istana ilahi yang benar-benar tertutup rapat ini, Ji Hao merasakan niat mengerikan untuk membunuh dari lava mendidih yang tak terbatas di sekitarnya. Lava menggelinding dan mendidih di sekitar istana. Lava di sini teksturnya jernih, bahkan transparan seperti kaca leleh. Di dalam lava, api berwarna cian, ungu, biru, putih dan hitam telah berkilauan. Lavanya sangat panas. Jika Ji Hao benar, api 5 warna disebut api kaca 5 Qi, peringkat 5 besar di antara semua api ilahi di dunia. Setiap warna dari jenis api khusus ini sesuai dengan organ dalam utama tubuh manusia. Jenis api ini sangat berbahaya bagi primordial, jiwa dan roh jahat, dan dapat secara efektif menekan semua jenis kejahatan dan kekuatan negatif. Di dalam lava transparan seperti kaca leleh, aliran cahaya merah setebal lengan yang tak terhitung jumlahnya telah menyilaukan di sekitar. Melihat lebih dekat, Ji Hao menemukan bahwa aliran cahaya ini berbentuk seperti naga darah, dengan tanduk dan cakar naga yang terlihat samar-samar. Aliran cahaya ini adalah roh api yang dihasilkan oleh alam.
Setelah mereka dewasa, mereka akan berubah menjadi naga api. Ji Hao dengan hati-hati melepaskan kekuatan rohnya dan sedikit menyentuh satu roh api. Kekuatan roh Ji Hao murni positif dan berasal dari benih dao mataharinya, tetapi tetap saja, suhu permukaan yang tinggi dari roh api itu menyebabkan Ji Hao sedikit menyengat. Sekilas, roh api ini hanya berenang secara acak di dalam lava. Tetapi saat Ji Hao dengan hati-hati mengamati jejak mereka yang bergerak, dia tidak bisa menahan penampilannya yang berubah. Jejak bergerak dari ratusan roh api ini tidak acak. Sebaliknya, mereka telah menggambar serangkaian simbol mantra ilahi pradunia yang sangat rumit dan sangat besar, yang akhirnya membentuk formasi sihir ilahi yang luar biasa selebar 1.000.000 mil. Ji Hao secara kasar menganalisis formasi sihir ilahi yang sangat rumit ini dengan pengetahuan yang dia pelajari dari studi Yu Yu tentang formasi magus. Tapi segera, dia merasakan bahwa kekuatan roh primordialnya dikonsumsi dengan cepat, yang bahkan membuatnya pingsan. Namun, dia bahkan tidak berhasil mengetahui tujuan dasar dari formasi sihir yang hebat ini. Zurong mengangkat kalabash anggur, menuangkan anggur ke mulutnya, lalu melirik Ji Hao, yang bergoyang karena pusing, dan tertawa. Formasi sihir besar tanpa nama ini masih hidup. Hanya Dewa Api dan penerusnya yang tahu bagaimana masuk dan keluar darinya. Kami hanya tahu bagaimana masuk dan keluar dengan selamat, tetapi tidak tahu bagaimana mematahkan formasi hebat ini. Ji Hao menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Darah rohnya melepaskan kekuatan hangat yang kuat untuk mengisi kembali kekuatan yang dikonsumsi dari benih dao matahari. Kekuatan roh murni dengan cepat dihasilkan oleh benih dao, sementara roh primordial Ji Hao dengan cepat mendapatkan kembali kekuatannya, pulih ke keadaan puncak. Ji Hao adalah penyihir ilahi sekarang. Tubuhnya sangat kuat, dan setiap tetes darahnya mengandung kekuatan dan kekuatan hidup yang berkembang. Oleh karena itu, Ji Hao bisa mendapatkan kembali kekuatan yang dikonsumsinya jauh lebih cepat daripada pembudidaya Qi lainnya. Dia tidak berani melihat formasi besar yang menakutkan dan lava di sekitarnya lagi. Oleh karena itu, Ji Hao mengarahkan pandangannya pada istana ilahi perunggu merah bersinar di depannya. Istana ilahi tingginya sekitar 10.000 meter, dan sekitar 100 mil persegi. Istana ilahi seluruhnya terbuat dari perunggu merah bercahaya, dan memiliki gaya kuno, terlihat kokoh dan megah. Mungkin karena dipelihara oleh lava dan api bumi murni selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pola api jernih yang tak terhitung jumlahnya secara alami muncul di permukaannya. Di atas istana, aliran kabut ungu mengalir turun. Kabut ungu panas yang terik menutupi seluruh istana, bersama dengan alun-alun di depannya. Dari dalam kabut ungu, petir berapi-api menghantam dari waktu ke waktu, menimbulkan kilauan api yang menyilaukan dan nyala api yang menderu dari istana. Itu menyebabkan suara gemuruh yang membuat gelombang lava di sekitarnya sangat intens. 72 altar dibangun di depan istana. Di setiap altar ada 2 kolom perunggu merah, dengan rantai setebal lengan yang melingkar di atasnya. Api yang mengamuk keluar dari rantai tanpa henti sementara rantai itu sedikit menggeliat seperti boa. Ujung setiap rantai telah menembus jauh ke dalam tubuh berotot. 72 pria kuat dan berotot setinggi lebih dari 10 meter, masing-masing berdiri di atas altar di antara 2 kolom, menunjukkan gigi mereka karena rasa sakit. Orang-orang berotot ini tampak seperti patung logam, tubuh masing-masing dari mereka ditembus oleh puluhan rantai. Rantai itu menembus jauh ke dalam tubuh mereka, terhubung erat dengan tulang mereka, dan bahkan organ dalam. Petir yang berapi-api turun dari kabut ungu dan menghantam kolom-kolom ini dari waktu dan waktu. Petir meledak dan mengirimkan sambaran petir besar ke tubuh orang-orang ini, bersama dengan rantai itu, membuat kilauan api menyilaukan dari tubuh mereka. Suara gemuruh yang keras dihasilkan dari tubuh mereka, yang terdengar seperti dering lonceng perunggu yang sangat besar. Orang-orang berotot ini berdiri di altar itu, di antara kolom-kolom, membiarkan petir menyambar dan api membakar mereka, tetapi tidak ada dari mereka yang mengeluarkan suara sedikit pun. Yang mengejutkan Ji Hao adalah bahwa orang-orang ini terlihat 80 hingga 90% mirip dengan manusia, tetapi mereka bukan manusia. Di antara perut dan dada mereka, di leher mereka, di bawah selangkangan mereka, di siku, lutut, pergelangan kaki dan bahu mereka, ada cangkang yang tumbuh keluar dari kulit. Cangkang seperti logam yang berkilauan redup ini adalah bagian dari tubuh mereka.
Cangkang ini memiliki garis-garis halus, menutupi tubuh mereka dengan erat seperti baju besi lunak. Simbol mantra bengkok bisa terlihat samar-samar pada cangkang ini, melepaskan rasa kekuatan kuno yang ganas. Masing-masing simbol mantra ini tampak menyeramkan seperti kelabang yang merangkak dan ular berbisa. Ji Hao belum pernah melihat simbol mantra seperti ini, tidak peduli di sihir lokal Gurun Selatan, buku-buku yang dikumpulkan oleh Istana Majus, atau kitab suci yang diberikan oleh Yu Yu, atau sihir rahasia yang dia pelajari dari non-manusia. Tidak ada satupun jenis simbol mantra yang dia tahu terlihat mirip dengan simbol mantra ini di cangkang orang-orang berotot itu. Simbol mantra ini tampaknya sangat berbahaya dan agresif. Ji Hao hanya melirik mereka, tetapi dia sudah merasakan kekuatan jahat mendekat melalui tatapannya. Lapisan emas samar dari esensi api matahari secara otomatis mulai menyala di tubuh Ji Hao, menghalangi dan menghilangkan kekuatan jahat itu. Kecuali cangkang-cangkang itu, yang dengan jelas menunjukkan bahwa orang-orang berotot ini bukan manusia, mereka juga memiliki tanduk tajam di kepala mereka. Tanduk gelap dengan kilau logam hadir di dahi mereka, yang terlihat seperti tanduk banteng. Simbol mantra bengkok yang sama juga berkilau di tanduk mereka. Tapi tidak seperti simbol mantra di cangkang mereka, ini telah melepaskan rasa kekuatan yang tajam, seperti bilah dengan tepi tajam, yang bahkan bisa menembus langit. Orang-orang ini semuanya tingginya lebih dari 10 meter, dan tanduk mereka panjangnya sekitar 3 meter. Meskipun tanduk ini tampak terlalu panjang dan tidak begitu nyaman, orang dapat dengan mudah membayangkan ketika orang-orang ini menundukkan kepala, dengan ganas bergegas di medan perang, betapa menakutkannya tanduk mereka. Salah satu pria berotot ini, yang diikat di altar terdekat dari Ji Hao, sepertinya merasakan tatapan Ji Hao dan tiba-tiba membuka matanya. Matanya murni merah darah, dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat. Kecuali kegilaan dan kegilaan, Ji Hao tidak bisa menemukan emosi lain dari mata pria ini. Manusia, anak, aku ingin menggigit kepalamu. Pria berotot itu tertawa keras. Dia memiliki lapisan gigi tajam di mulutnya, yang tampak seperti gigi hiu. Setiap gigi itu setajam belati. Tekan kejahatan selamanya. Zurong memandang 78 pria berotot itu dan berkata dengan hambar, mereka, dan yang ada di istana, adalah kejahatan yang telah ditekankan oleh keluarga Zurong kami. Batuk keras, Zurong mempertahankan nada hambar itu dan melanjutkan, ikuti aku, temui orang itu. 72 pria berotot yang dirantai di altar semuanya membuka mata mereka. Wajah mereka bengkok, mata mereka tajam saat mereka menunjukkan gigi mereka dan dengan gila-gilaan menggeram ke arah Ji Hao. Suara resonansi mereka mengandung kekuatan jahat yang bahkan bisa mengguncang jiwa orang. Ji Hao percaya bahwa pada pertempuran, penyihir senior biasa, raja penyihir, dan bahkan penyihir ilahi yang baru saja mencapai salah satu dari 2 bintang roh, akan sangat ketakutan oleh geraman orang-orang berotot ini dan melarikan diri dengan putus asa. Namun, benih daun matahari kuat dan kuat, sementara kekuatan matahari secara alami dapat menghancurkan semua kejahatan di dunia. Oleh karena itu, geraman orang-orang ini hanya menyebabkan Ji Hao sakit yang menusuk di gendang telinganya, tetapi gagal memberikan efek apapun pada semangat primordialnya. Kekuatan jahat dihilangkan oleh esensi api matahari bahkan sebelum menyentuh roh primordial Ji Hao. Orang-orang berotot ini menggeram sebentar dan menemukan bahwa Ji Hao tetap tidak terpengaruh oleh geraman mereka. Akibatnya, keganasan di mata orang-orang itu semakin kuat. Mereka menggertakkan gigi mereka, mengeluarkan suara retak sambil menatap Ji Hao, dan berteriak keras, kami akan membunuhmu, nak, kami akan membunuhmu. Kami akan mencabut lenganmu dan memakannya dengan cuka hitam. Aku akan mengunyah kepalanya. Otak anak ini pasti enak. Saya ingin hatinya. Dia pasti memiliki hati yang kuat. Semua jenis bahasa kejam keluar dari mulut orang-orang ini. Mereka mengancam Ji Hao, mengancam keluarganya, mengancam anggota klan dan teman-temannya. Dengan keras, mereka menyerang Ji Hao dengan segala macam bahasa jahat, dan salah satu dari mereka bahkan mulai menghina King Fu dengan kata-kata binatang. Ji Hao mengangkat alisnya. Sebelum Zurong mengatakan apa-apa, Ji Hao sudah melompat dan mengaktifkan kekuatan yang dia peroleh melalui metode kultivasi dengan 9 putaran, membiarkan otot-ototnya membengkak dan menggeliat di bawah kulitnya seperti boa yang berjuang.
Tombak 9 matahari dicengkeram di tangan Ji Hao sambil melepaskan api yang mengamuk. Gerakan Sky Opening dan Earth Splitting diluncurkan secara bersamaan. Tombak 9 matahari mengangkat sinar cahaya keemasan berbentuk busur yang tajam, sambil memotong leher pria ini dengan keras. Puff! Leher pria ini dipotong oleh Ji Hao. Kepalanya bahkan lebih besar dari tangki air, yang berdebar ke tanah. Ji Hao merasakan sakit yang luar biasa dari pergelangan tangannya, yang bahkan membuatnya tidak bisa memegang tombak dengan erat. Tombak 9 matahari terbang dari tangannya bersama dengan suara berdengung, lalu berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan terbang kembali ke Ji Hao, melayang di sekelilingnya seperti makhluk hidup. Kulit dan otot dan tulang pria berotot ini semuanya sangat kokoh. Ji Hao telah mengerahkan kekuatannya sebanyak yang dia bisa dan meminjam kekuatan tombak 9 matahari, yang merupakan harta pradunia yang besar. Meskipun dia berhasil memenggal kepala pria itu, tulang di tangan dan lengan bawahnya semuanya hancur. Tubuh yang kuat, jantung Ji Hao berdetak kencang saat dia melihat orang-orang berotot ini dengan kaget. Senjata yang hebat, kepala yang jatuh ke tanah membuka mulutnya dan berteriak. Dia melirik Ji Hao dengan mengancam, lalu aliran darah menyembur keluar dari lehernya yang patah, membungkus kepalanya dan mengubahnya menjadi aliran cahaya merah darah yang terbang kembali ke leher. Dalam sekejap mata, kepalanya kembali ke leher, seolah-olah tidak pernah dipotong. Bahkan sedikit luka pun tidak terlihat di leher. Ini, pupil Ji Hao menyusut seukuran jarum, menatap pria itu dan berteriak, tubuh tak mati. Semuanya 72. Zurong memandang Ji Hao, juga kaget. Dia mengangkat kalabash anggurnya, tetapi lupa meletakkannya di dekat mulutnya. Setetes anggur mengalir keluar dari lubang kalabash, tetapi Zurong tidak memperhatikan anggur sekarang. Orang-orang berotot ini telah dirantai di tempat ini selama bertahun-tahun. Siang dan malam, mereka disiksa oleh petir dan api bumi, tanpa memiliki kekuatan alam atau makanan untuk mengisi kembali tubuh mereka. Oleh karena itu, mereka sekarang jauh lebih lemah dari kondisi puncak mereka. Namun, bahkan dalam keadaan lemah, tubuh orang-orang ini masih kebal. Zurong telah membawa beberapa anggota keluarga Zurong kelas atas yang kuat ke tempat ini, tetapi tidak semua orang bisa berhasil mematahkan tubuh mereka dan benar-benar menyakiti orang-orang ini. Adapun memenggal kepala orang-orang ini dengan satu serangan, sejauh yang diketahui Zurong, hanya 3 orang yang melakukan ini sebelumnya. Ketiga orang itu adalah dirinya sendiri, ayahnya dan kakeknya. 3 generasi Dewa Api mampu memenggal kepala salah satu pria berotot ini dengan satu serangan. Tetapi di antara semua prajurit elit di bawah komando Zurong, tidak ada satupun yang bisa melakukan itu. Men-men telah menemukan dirinya sebagai pria yang baik. Aku harus membuat mereka memiliki anak sesegera mungkin. Gumam Zurong. Meletakkan kalabash anggur, Zurong memanggil nama Ji Hao dan membimbingnya ke istana ilahi merah bersinar dan tertutup rapat, yang terus-menerus dihantam oleh petir yang berapi-api. Di 72 altar, 72 pria berotot itu memandang Ji Hao dengan tatapan aneh. Warna merah darah di mata mereka menjadi lebih jelas, karena niat membunuh yang mereka lepaskan ke arah Ji Hao semakin kuat. Aura pembunuhan yang ganas menyebar di alun-alun, tetapi tidak ada yang mengutuk Ji Hao lagi. Meskipun mereka tidak mati, masih terlalu menyakitkan bagi kepala mereka untuk dipotong. Orang-orang berotot ini liar dan kejam, tetapi mereka tidak bodoh untuk meminta rasa sakit dengan sengaja. Gerbang istana ilahi tinggi dan sangat tebal. Zurong berdiri di depan gerbang, meletakkan tangannya di atasnya, dan mengucapkan serangkaian mantra dengan suara rendah. Simbol mantra ilahi merah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari gerbang sementara aliran merah menyala berubah menjadi makhluk legendaris yang hidup, terbang melintasi gerbang. Setelah 1/4 jam, gerbang terbuka perlahan. Siapapun yang ingin membuka gerbang ini harus menunggu 1/4 jam, kata Zurong dengan lembut, bahkan saya harus menunggu selama ini, meskipun saya tahu cara membuka gerbang ini. Dan ketika gerbang ini terbuka, monumen ilahi di Istana Dewa Api di puncak Zurong, pasti akan memberikan alarm. 3 hari sebelumnya, saya sedang bermeditasi di Istana Dewa Api. Monumen ilahi khawatir, jadi saya segera datang ke sini. Pada saat itu, seseorang sedang mencoba memecahkan segel gerbang. Saya bertarung melawan mereka, membunuh 3, menangkap 1, sementara 2 lainnya melarikan diri, dan saya terluka. Ji Hao memandang Zurong.
Hanya 6 orang yang mengganggu, tetapi mereka melukai Zhurong. Zhurong adalah dewa api, dan tempat ini adalah lautan lava. Tempat ini seperti dunia kecil murni dengan kekuatan api, hampir seperti dunia Panjia. Bagaimana mungkin Zhurong terluka di tempat seperti ini? Gerbang terbuka dengan gemuruh. Cahaya api yang kuat menyilaukan keluar dari gerbang. Zhurong meraih lengan Ji Hao dan menghindar ke samping. Diikuti oleh serangkaian suara hembusan cepat, puluhan pedang keluar dari gerbang sambil melepaskan teratai merah dan api hitam, dengan gila-gilaan melayang dan berdentang di gerbang, lalu perlahan terbang kembali ke gerbang. Menyaksikan ini, Ji Hao memiliki keringat dingin yang mengalir dari dahinya. Jebakan yang sangat ganas. Zhurong membuka gerbang dengan metode yang benar sendiri, tetapi tetap saja, jebakan mematikan seperti itu ada di balik gerbang. Menurut legenda, teratai merah dan api hitam itu dapat membakar secara harfiah segala sesuatu di dunia, dan mengubah seluruh dunia kembali ke kekacauan. Karena pedang itu bisa mengendalikan teratai merah dan api hitam, mereka pasti harta tertinggi pradunia juga. Jika ada yang tidak tahu tentang jebakan itu dan dengan sembrono membuka gerbang, gelombang peretasan gila yang baru saja terjadi pasti akan merenggut nyawa orang miskin itu. Siapa di bumi yang disimpan di tempat ini? Ji Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada Zhurong. Ciyu pertama, pemimpin pertama tentara Ciyu. Non-umat manusia, jawab Zhurong dengan suara yang dalam, atau Anda dapat mengatakan, dia satu-satunya, Ciyu yang sebenarnya. Kepalanya ada di tempat ini. Api menyala dengan mengamuk di istana. Kecuali esensi api matahari dan beberapa jenis api ilahi kelas atas lainnya, semua api ilahi dan api roh lainnya dapat dilihat di istana. Api berwarna berbeda begitu terang dan padat, bahkan tampak nyata. Api menyala, dan membuat ruang di dalam istana bergetar hebat, sepertinya siap runtuh kapan saja. Kekuatan api yang dikumpulkan di istana terlalu kuat, sampai-sampai setiap jenis api bahkan berubah sadar, berubah menjadi semua jenis makhluk legendaris, terbang, berjalan di istana, atau berbaring di tanah dan tidur siang. Naga api, burung phoenix api, kuda api, ular api, kilin api, macan tutul, harimau, babi hutan. Semua jenis makhluk bisa dilihat di setiap sudut istana. Mereka semua adalah roh api, terkondensasi dari api, tetapi tanpa tubuh berdaging. Suhu di istana sangat tinggi. Ji Hao menarik napas dalam-dalam dan merasakan aliran udara panas melonjak ke dadanya melalui lubang hidungnya. Aliran udara panas meraung di dalam dadanya seperti gunung berapi yang meletus, yang Ji Hao habiskan cukup lama untuk menyerap. Ji Hao telah mengejar dao matahari yang agung. Oleh karena itu, setiap inci tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan matahari paling murni, yang memungkinkannya untuk tetap tidak terluka di istana ini. Berdiri di istana ini untuk sementara waktu bisa membunuh orang biasa, dan bahkan tubuh baja akan meleleh menjadi cairan di tempat ini. Zhurong berteriak, diikuti olehnya, beberapa roh api yang telah mengejar satu sama lain untuk bersenang-senang dengan patuh melangkah mundur dan membuka jalan, langsung menuju ke area dalam istana. Di lantai perunggu merah, teratai api seukuran kepalan tangan berangsur-angsur mekar. Zhurong menginjak bunga-bunga itu, berjalan cepat ke depan sambil memberitahu Ji Hao bagaimana melakukannya. Ji Hao mengarahkan pandangannya kemana Zhurong melangkah dan tidak berani membuat kesalahan. Zhurong dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa teratai api ini juga merupakan jebakan yang kuat. Jika dia membuat langkah yang salah, nyala api prasejarah beracun akan dilepaskan. Nyala api beracun bisa membunuh seseorang dengan satu sentuhan, tanpa meninggalkan kesempatan untuk menyembuhkan, kecuali orang ini sekuat Zhurong. Berjalan di sepanjang jalan setapak yang diaspal oleh teratai api sejauh puluhan mil, awan tebal kabut ungu dapat dilihat di depan. Api mencapai tinggi ke langit, dan 99 naga api melingkar di kolom api yang muncul dari lubang di tanah. Bola api 5 warna terbang di seluruh tanah, dan karena panas hebat yang dilepaskan dari kolom, bahkan Ji Hao tidak ingin mendekatinya. Suhunya sangat tinggi, membakar kulit Ji Hao dan membuatnya sangat sakit. Jubah gagak emas diaktifkan secara otomatis dan melepaskan bola api emas untuk membungkus tubuhnya, menangkis suhu tinggi. Suhu di istana telah dinaikkan ke tingkat yang tidak masuk akal, tak terbayangkan, oleh kolom api, sehingga bahkan Ji Hao merasa sulit untuk menahannya. 99 kolom api berdiri dalam formasi yang aneh,
dan setiap kolom memiliki 99 naga api yang melingkar di sekelilingnya. Naga api itu sebagian besar membuka mulut mereka, mengeluarkan benang tipis api transparan dan tidak berwarna. Nyala api yang transparan dan tidak berwarna membentuk sangkar tak terlihat, menyegel kepala seukuran tangki air di udara. Sama seperti 72 pria berotot yang dirantai di alun-alun, kepala ini memiliki sepasang tanduk tajam seperti banteng. Wajah di kepala ini persegi dan kulitnya kasar. Sekilas, wajah ini mungkin tampak agak jelek, tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan keistimewaan wajah ini. Semakin lama seseorang melihatnya, semakin menawan jadinya. Mendengar langkah kaki Zurong dan Ji Hao, mata di wajah ini tiba-tiba terbuka, menunjukkan sepasang mata berair di depan Ji Hao, dengan pupil hitam. Sepasang mata ini bahkan bisa dihitung cantik. Mata membentuk kontras yang kuat dan magis dengan wajah persegi. Rasanya seperti melihat makhluk dengan tubuh babi hutan berotot dan kepala seorang gadis cantik. Zurong berdiri di depan kepala, menunjuknya dan berkata, "Ini Ciyu pertama, Ciyu yang benar dan satu-satunya." Masing-masing pemimpin tentara Ciyu berikutnya hanya menyerap setetes darah rohnya, dan mencapai sedikit bagian dari kekuatan aslinya. Ji Hao memandang Zurong dengan kaget. Kembali ke dunia Pansi, dia bertemu dengan Ciyu saat ini, yang merupakan musuh yang sangat kuat. Namun, musuh yang begitu kuat diciptakan hanya dengan setetes darah Ciyu asli ini. Dalam hal ini, Ciyu sejati ini, seberapa kuat dia? Aku tersanjung, kata Ciyu dengan nada lembut, aku akui aku memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi akhirnya, aku dikalahkan oleh nenek moyangmu. Selain itu, mereka mencabik-cabikku, anggota tubuh demi anggota badan, dengan 5 kuda. Mereka membunuhku dengan cara yang memalukan. Menghela nafas sedikit, Ciyu memandang Ji Hao dan melanjutkan dengan sedikit menyedihkan, mencabik-cabikku, yang bisa aku terima, karena aku membunuh banyak orangmu, membantai banyak klanmu. Hukuman kejam apapun yang akan diberikan, saya pantas mendapatkannya. Berhenti sejenak, Ciyu melanjutkan dengan alisnya yang dirajut, tapi, ada sedikit ketidaksempurnaan. 5 kuda yang dipilih nenek moyang Anda tidak sama kuatnya, dan gerakan mereka juga tidak diperintahkan. Akibatnya, tubuhku terbelah menjadi 6 bagian, tetapi kedua kaki dan 2 lenganku dibiarkan dengan panjang yang berbeda. Luka-luka saya juga tidak sempurna. Aku telah menyarankan agar kamu membiarkan tubuhku muncul kembali, lalu mencabik-cabikku lagi, dengan sempurna. Tapi mengapa kamu tidak menerima saranku? Kepalanya bergoyang saat Ciyu terus bergumam kepada Ji Hao, misalnya, Anda tahu, kepala saya, Kaisar Xuan Yuan memotongnya sendiri. Tapi pedangnya agak membelokkan ketika dia melancarkan gerakan itu. Akibatnya, bagian tulang leher saya terpotong dengan miring. Soalnya, luka saya tidak cukup rata dan halus, ini tidak sempurna. Dengan wajah gelap, Ji Hao memandang Ciyu, yang mengeluh sepanjang waktu. Apakah orang ini pasien OCD? Kamu sudah tercabik-cabik, mengapa kamu masih mengeluh tentang lukamu yang tidak sempurna? Pikir Ji Hao. Kembali ke zaman kuno, orang ini hampir menghancurkan pasukan aliansi klan manusia yang dipimpin oleh Kaisar Xuan Yuan, dan peradaban manusia di dunia Pangu, apakah itu benar? Aba. Ji Hao memandang Zurong dan berkata, keluarga Zurong telah menekan Ciyu sejak beberapa generasi. Ini pasti rahasia besar. Mengapa kamu membawaku ke tempat ini? Zurong menyipitkan matanya, menatap Ciyu dan berkata dengan suara yang dalam, saya punya firasat. Baru-baru ini, saya selalu merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tonggong, kakak laki-lakimu, dia sekarang telah mencapai tahap krusial dari kultivasinya. Aku tidak bisa mengganggunya, dan beberapa saudaramu lainnya semuanya telah menjaga tempat-tempat penting, jadi mereka juga tidak bisa datang. Karena itu, aku membawamu ke sini. Anggap ini sebagai tindakan pencegahan, lanjut Zurong dengan serius sambil menatap Ji Hao, jika tidak terjadi apa-apa, itu akan menjadi yang terbaik. Tapi jika terjadi sesuatu, petik 2, Ciyu menyipitkan matanya, menatap Zurong dan tertawa, jika terjadi sesuatu, apa yang bisa dilakukan anak ini padaku? Saya adalah makhluk abadi. Saya memiliki kehidupan abadi dan tubuh yang tidak mati. Kehidupan 72 saudara laki-laki saya terhubung dengan kehidupan saya. Selama aku hidup, mereka juga tidak akan pernah mati.
Tertawa lagi, Ciyu terus bertanya kepada Zurong dengan nada lembut itu, jika ada hal buruk yang terjadi, apa yang bisa dilakukan anak ini? Bisakah dia membunuhku? Bisakah dia menghancurkanku? Menghela nafas sedikit, Ciyu memandang Zurong dan dengan menyeringai melanjutkan, apakah kamu ingat saran yang aku buat ketika kamu masih kecil? Keluarga Zurong Anda menekan saya dari generasi ke generasi, tetapi sementara itu, bukankah Anda juga melemparkan diri Anda ke dalam kandang? Mengapa kamu tidak membebaskanku? Setelah aku mendapatkan kembali kekuatanku dan menaklukkan dunia ini, aku pasti akan membalasmu dengan hadiah yang besar. Bersambung.